Suara saya terdengar, Dek? Terdengar, dokter. Terdengar, Iya, dokter. ya nanti kalau karena ini Zoom-nya di rumah sakit, mungkin sinyalnya kadang agak hilang timbul. Nanti kalau kurang jelas diinstruksi aja ya. Karena jamnya sudah lewat, kita mulai saja untuk kuliah hari ini. Saya Dr. Dewi Rahayu dari RSUD Mangusada, dari bagian patologi anatomi, mendapat tugas untuk memberikan kuliah tentang gangguan hemodinamik. Ya. Saya share screen dulu. Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, dokter. Sudah ya. Ya, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita belajar tentang gangguan hemodinamik, tentang proses hemodinamiknya. Untuk aturannya, videonya saya harapkan on semua. Nanti juga ini ada titipan dari koordinatornya, Dr. Analisa. Adik-adik kan harus ada nilai keaktifan. Jadi ada beberapa orang yang nilainya benar-benar kosong. Ini harus ada. Nanti untuk nilai keaktifan itu, nanti adik-adik bisa bertanya kalau ada sesuatu yang kurang jelas, nanti akan dijawab oleh teman-teman lainnya. Nah, untuk yang bertanya, nanti ada nilai 80, yang bisa menjawab nilai maksimalnya sampai 100. Ya, jadi nanti ada beberapa orang yang mungkin kalau memang masih belum juga ini, saya tunjuk ya, karena belum ada nilainya sama sekali. Ini harus ada nilai nanti sampai akhir semester ini. Nah, kita mulai dengan proses hemodinamik. Nah, proses hemodinamik itu sendiri merupakan suatu fisiologi pergerakan aliran darah ke seluruh tubuh. Tujuannya sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi dari seluruh tubuh. Nah, untuk komponen utama dari hemodinamik ini sendiri ada jantung yang berfungsi sebagai pompa, kemudian pembuluh darahnya, termasuk juga pembuluh limfe, dan kemudian ada darah beserta komponen di dalamnya. Jadi ada komponennya air, mineral, protein, ada faktor pembekuan darah, ada sel trombosit, eritrosit, dan leukosit. Nah, untuk di dalam hemodinamik sendiri nanti kita akan belajar tentang sirkulasi cairan tubuh dan tentang hemostasis. Nanti di sirkulasi cairan tubuh kita akan belajar tentang tekanan hidrostatik dan tekanan osmotik plasma, sedangkan nanti di hemostasisnya sendiri kita akan belajar tentang proses pembekuan darah, coagulation kaskade, dan aktivitas antikoagulan. Kita mulai dari mengingat kembali tentang pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu ada dua ya, ada vena, ada arteri. Nah, lapisan pembuluh darah itu sendiri terdiri dari 3 lapis. Jadi dia ada tunika intimanya yang dekat dengan lumen ini, ada endotelnya, kemudian ada subendotel terdiri jaringan ikat elastin. Kemudian ada tunika media. Tunika media ini ada di bagian yang tengah. Tunika media ini biasanya terdiri dari otot polos dan serat elastin. Kemudian yang paling tepi pinggir ada tunika adventitia atau tunika eksterna. Itu dari jaringan ikat fibrus, kolagen, saraf otonom, dan fasa fosorum. Nah, untuk ukuran pembuluh darah yang besar, biasanya kalau vena kita sebut dengan vena besar. Kemudian ada arteri yang ukurannya juga besar. Tapi ada ukuran pembuluh darah yang lebih kecil yang kita sebut dengan mikrosirkulasi. Dia termasuk kapiler, arteriol, dan venula. Jadi sel endotel dan membran basal. Nah, kita berlanjut belajar tentang hiperemi dan istilah hiperemi dan kongesti. Nah, mungkin dari adik-adik sudah ada yang tahu
Apa beda hiperemi dan kongesti? Ada yang bisa menjawab? Mungkin saya tunjuk yang belum ada nilai ya. Ninyoman Amanda Maharani. Hadir? Hadir, dokter. Ya, pernah mendengar deh apa beda hiperemi dengan kongesti? Belum, dokter, tapi setahu saya kongesti itu pembendungan darah. Ya, sudah hampir benar ya. Ada lagi yang bisa diirikan? Itu saja, dokter. Kalau hiperemi? Kurang tahu, dokter. Oh iya. PowerPoint saya sudah terlihat ya? Sudah ya. Ya. Untuk hiperemi itu sendiri, yang kita harus ingat per definisi adalah suatu proses yang aktif ya. Jadi ada peningkatan aliran darah masuk ke yang masuk sehingga karena adanya pelebaran dari pembuluh darah. Nah, biasanya hiperemi itu ada di suatu tempat yang terjadi peradangan atau misalnya kita sesudah olahraga kadang kulit kita terlihat lebih merah ya, itu prosesnya kita sebut hiperemi karena adanya peningkatan aliran darah yang masuk karena adanya pelebaran dari pembuluh darah ya, dilatasi arteriol. Biasanya warna jaringan yang mengalami hiperemi itu lebih merah dari biasanya karena darahnya kaya akan oksigen ya, mengandung darah yang teroksigenasi. Nah, contohnya seperti di gusi ini dia ada hiperemi, mungkin dia ada peradangan di sekitarnya, jadi dia ada hiperemi. Ini darahnya kaya akan oksigen, jadi dia warnanya lebih merah dari jaringan di sekitarnya. Kemudian seperti yang disebutkan Amanda tadi, kongesti itu dia karena ada bendungan, karena ada proses pasif ya, akibat gangguan aliran darah keluar dari vena. Kalau hiperemi tadi karena peningkatan aliran masuknya karena dilatasi dari pembuluh darah, sedangkan kongesti itu sendiri karena adanya gangguan aliran keluarnya. Jadi dia ada pembendungan proses pasif dia ya. Nah, pada keadaan-keadaan yang dapat terjadi kongesti itu pada kalau dia sistemik sifatnya luas, dia pada gagal jantung kongestif, sedangkan kalau dia hanya lokal, terlokalisir pada obstruksi vena yang terisolasi. Nah, bedanya dengan hiperemi tadi, kalau hiperemi kan warnanya lebih merah karena dia kaya akan oksigen, sedangkan kalau kongesti itu dia warnanya biasanya merah kebiruan yang kita sebut dengan sianosis, itu karena adanya akumulasi hemoglobin yang terdeoksigenasi. Nah, pada keadaan kalau kongestinya itu berlangsung lama, maka aliran darah ke jaringan itu kan jadi tidak adekuat. Maka jaringan itu dia akan kekurangan oksigen yang kita sebut dengan hipoksia. Kalau hipoksianya itu berlangsung lama, maka akan dapat menyebabkan terjadinya kematian dari sel-sel dari jaringan tersebut. Ya, lama-lama karena selnya mati, maka akan terbentuk jaringan parut yang kita sebut dengan fibrosis. Itu akibat dari kongesti yang berlangsung lama. Nah, kita lihat bisa dengan gambar ini. Contohnya ada kongesti pasif pada hati, jadinya di bagian tengah dia lebih pucat dari sekitarnya. Kemudian kalau di bawah mikroskop kita bisa lihat ada nekrosis sentrilobular. Nah, seperti yang tadi kalau kongestinya berlangsung lama, perfusi ke jaringan itu terganggu, maka sel-selnya bisa mati ya, dia jadinya nekrosis dengan adanya pendarahan dan sel-sel radang yang tersebar. Kemudian kita lanjut dengan UDIM. Mungkin ada yang tahu pengertian dari UDIM? Ada yang bisa menjawab? Yang merasa belum punya nilai keaktifan? Aryan Sri Ayu Pudita. Ada ya? Ada, dokter. Ada ya. Bisa dijawab apa pengertian UDIM, Dek? Kalau menurut saya, UDEM itu adalah penumpukan cairan di dalam sebuah jaringan, dokter. Ya. Mungkin ada tambahan yang ingin disampaikan? Itu biasanya kalau terdapat di bagian kaki atau di
bagian lengan dokter yang sering terjadi udem. Nah, ya, jawabannya hampir benar. Ya, kita lanjut dulu belajar tentang udin ya. Kita lihat ini. Nah, sebelum kita membahas tentang udin, kita mengingat kembali tentang sirkulasi cairan tubuh. Nah, apa yang mempengaruhi sirkulasi cairan tubuh? Sirkulasi cairan tubuh itu dipengaruhi oleh adanya tekanan hidrostatik. Jadi tekanan hidrostatik itu adalah tekanan dari pembuluh darah, tekanan di dalam pembuluh darah yang keluar ya, namanya tekanan hidrostatik, tekanan yang mendorong cairan dan garam keluar dari pembuluh darah menuju ke jaringan interstisial di sekitarnya. Sedangkan tekanan koloid osmotik adalah tekanan yang menarik cairan dan garam dari interstisial ke dalam pembuluh darah. Nah, untuk sirkulasi yang normal, kita memerlukan keseimbangan antara tekanan hidrostatik dengan tekanan osmotik koloid ini. Biasanya memang masih ada sedikit sisa-sisa cairan di jaringan interstisial, tapi cairan ini akan ditarik oleh pembuluh limfe ya, masuk ke pembuluh limfe. Nah, jika terjadi gangguan seperti tadi penjelasannya Aryens ya sudah benar, maka jika dari koloid osmotik plasma, maka cairan yang di dalam pembuluh darah ini akan banyak keluar ke jaringan interstisial sehingga dia terakumulasi. Maka itu yang kita sebut dengan udem. Jadi jaringannya, cairannya ada di luar pembuluh darah yang menumpuk, itu udem. Memang biasanya sering di kaki ya, kalau misalnya kita berdiri lama seperti itu. Nah, udem itu dihasilkan karena adanya pergerakan cairan dari pembuluh darah ke dalam ruang interstisial. Berdasarkan jenisnya, cairan udem itu bisa kita kelompokkan menjadi transudat, kalau misalnya cairannya itu kekurangan protein, atau kalau dia kaya akan protein, cairannya itu kita sebut dengan eksudat, cairan udemnya. Nah, untuk tekanan hidrostatik itu sendiri tergantung dari kekuatan jantung dan pembuluh darah ya. Hal-hal yang dapat menyebabkan gangguan dari tekanan hidrostatik itu sendiri adalah penyakit jantung atau sumbatan pembuluh darah. Sedangkan untuk tekanan koloid osmotik yang banyak berpengaruh adalah albumin, karena konsentrasi protein plasma itu sebagian besar adalah albumin. Nah, sedangkan albumin itu sendiri dihasilkan dari hati. Nah, suatu keadaan pada penyakit hati, jika sintesis albuminnya tidak memadai atau albuminnya hilang, maka itu akan terjadi penurunan tekanan osmotik plasma sehingga dapat terjadi udem. Nah, penyakit-penyakit lain yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan tekanan koloid osmotik selain dari penyakit hati tadi juga bisa karena asupan protein yang kurang atau pada penyakit ginjal yang terjadi kebocoran ginjal sehingga terjadi banyak kehilangan protein. Nah, dari tabel ini kita bisa melihat ada beberapa penyebab udem ya. Penyebab udem itu ada karena peningkatan tekanan hidrostatik, itu bisa kita temukan pada penyakit jantung, contohnya penyakit pada hati, ascites, pada liver cirrhosis, kemudian gangguan obstruksi pada pembuluh darah atau tekanan dari luar bisa karena adanya tumor di luarnya, itu dapat meningkatkan peningkatan tekanan hidrostatik. Kemudian penyebab udem lainnya adalah berkurangnya tekanan osmotik plasma. Itu juga pada seperti dijelaskan tadi, penyakit hati, malnutrisi, dan penyakit lainnya pada penyakit ginjal. Kemudian bisa karena adanya obstruksi dari kelenjar saluran limfe, bisa karena adanya retensi sodium atau suatu proses peradangan juga dapat menyebabkan terjadinya udem. Nah, contoh seperti ini, kita bandingkan yang sering seperti tadi disebutkan, yang sering terjadi udem itu adalah di kaki ya. Ini kaki normal, ini kaki yang udem. Mungkin ada yang bisa menjelaskan mekanismenya kalau kita berdiri lama beberapa jam tanpa duduk, kadang-kadang kaki kita bisa bengkak. Itu bagaimana mekanismenya? Ada yang bisa menjelaskan?
Armiyawati ada? Armiyawati? Nggak hadir ya? Iputu Arya Putra Adnyana. Hadir? Hadir, Dok. Hadir ya. Bisa dijelaskan, Dek? Maaf, Dok, saya kurang tahu, Dok. Tidak bisa menjelaskan kenapa kita kalau berdiri lama beberapa jam tanpa duduk kadang-kadang kaki kita bengkak. Oke. Belum bisa menjelaskan? Maaf, Dok, belum bisa, Dok. Mungkin yang lain, Erlang Nabil Laktama Yumna. Ada? Maaf dokter, belum bisa menjelaskan dokter. Mekanismenya bisa melalui mekanisme yang tadi yang saya jelaskan. Idewa Gede Fajar Raffi Yasa. Hadir? Ya, hadir dokter. Ya, bisa dijelaskan, Dek? Terlalu lama berdiri atau berjalan? Kenapa kaki kita kadang-kadang bengkak udim kalau berdiri lama? Karena ada penumpukan cairan di bagian tubuh tertentu, termasuk kaki dokter. Ya, mekanismenya bagaimana? Izin dokter, cuma bisa sampai itu dijelaskan. Oh ya, mungkin ada teman-teman lain yang bisa menjawab. Ya, kalau memang belum bisa, mekanismenya karena kalau kita berdiri lama, otomatis jadinya aliran darah yang ke kaki itu kan meningkat ya, menumpuk aliran darah ke kaki, sedangkan untuk return-nya kembali ke jantungnya memang dia kadang agak berat karena posisi gravitasi ya, kita berdiri kaki kita di bawah. Jadi peningkatan aliran darah ke kaki itu akan meningkatkan seperti tadi tekanan hidrostatik di dalam pembuluh darah. Nah, tekanan hidrostatiknya meningkat, tapi tekanan fluid osmotik plasmanya juga tidak seimbang jadinya, sehingga cairan yang di dalam pembuluh darah itu dia akan keluar ke jaringan interstisial di sekitar di luar pembuluh darah, sehingga kaki kita akan udim, akan bengkak kalau kita berdiri lama. Ya, jadinya itu sangat dipengaruhi oleh adanya peningkatan tekanan hidrostatik. Nah, itu perlu diingat ya, nanti apa tahu itu keluar di soal-soal ujiannya. Kemudian kita lanjut ke mekanisme udim karena adanya pengaruh dari gagal jantung dan udim sistemik akibat adanya gagal jantung, gagal ginjal, dan penurunan tekanan osmotik plasma. Jadi ini udim pada tubuh secara keseluruhan. Nah, pada kelainan jantung biasanya akan terjadi peningkatan tekanan hidrostatik dan yang dapat menyebabkan terjadinya udim. Kemudian karena adanya kelainan jantung juga akan menyebabkan gangguan aliran darah ke ginjal yang berkurang. Nah, dengan berkurangnya aliran darah ke ginjal, maka akan terjadi aktivasi pada sistem renin-angiotensin-aldosteron yang ada di ginjal, sehingga akan terjadi retensi dari natrium dan H2O. H2O itu air ya. Jadi karena adanya retensi natrium dan H2O, maka volume darah akan meningkat, dan itu juga akan meningkatkan tekanan hidrostatik sehingga terjadi udim ya. Pada keadaan malnutrisi atau sintesis albumin yang berkurang di hati, atau padanya ada sindrom nefrotik sindrom, maka produksi albumin di dalam plasma itu akan berkurang sehingga akan menurunkan tekanan osmotik dan sehingga akan hasil akhirnya adalah terjadi udim. Nah, kita lanjut dengan perdarahan.
keluarnya darah dari pembuluh darah, bisa akibat dari adanya injury atau kerusakan dari pembuluh darah. Nah, manifestasi klinis perdarahan itu ada bermacam-macam. Ya, kita bisa lihat. Yang pertama adalah hematom. Hematom itu adalah suatu perdarahan eksternal yang terakumulasi di dalam jaringan. Jadi adik-adik bisa lihat seperti ini. Jika kita terbentur, kadang terbenturnya agak keras, maka di kulit kita akan tampak memar merah seperti ini. Ini istilahnya adalah hematom. Kalau dia ringan, kita sebut dengan memar. Tetapi kalau hematomnya banyak, misalnya terjadi di dalam organ di dalam perut, dapat terjadi suatu keadaan yang emergensi karena adanya pecahnya pembuluh darah di dalam perut. Itu juga dapat menimbulkan hematom karena darahnya tidak keluar di luar tubuh. Kemudian manifestasi klinis perdarahan yang lain ada peteki. Peteki itu seperti di gambar, dia titik-titik kecil perdarahannya, diameternya 1 sampai 2 cm di dalam kulit atau di dalam selaput lendir atau di permukaan serosa. Nah, peteki ini contohnya seperti pada kalau kita perdarahan di bawah kulit yang merah seperti ini, dia tidak gatal. Kalau adik-adik hapus satu tekan, dia tidak hilang. Jadinya itu adalah peteki ya, ada perdarahan kecil di dalam kulit. Kalau diameternya sedikit lebih besar, 3-5 mili, kita sebut dengan namanya purpura. Sedangkan kalau ekimosis itu perdarahannya diameternya sekitar 1-2 cm. Jadi perbedaan nama ini berdasarkan pada ukuran perdarahannya. Ya, ada hematom seperti tadi, ada peteki, ada purpura, dan ada ekimosis. Nah, manifestasi klinis dari setiap perdarahan itu tergantung pada volume darah yang hilang atau tingkat keparahannya. Nah, kalau perdarahannya cepat, pada orang dewasa sehat, biarpun perdarahannya cepat, tapi tidak lebih dari 20% volume darah, dia tidak akan berdampak gejala klinis yang baik pada orang dewasa, tidak akan bergejala klinis pada orang dewasa yang sehat. Tetapi kalau perdarahannya dalam jumlah besar, lebih dari 20%, maka akan menimbulkan suatu keadaan yang kita sebut dengan shock hemoragik atau shock hipovolemik karena kekurangan darah. Nah, yang terpenting juga yang harus diingat adalah pentingnya lokasi perdarahan. Kalau lokasi perdarahannya tidak di tempat yang vital, misalnya mungkin di luar, di tangan atau di kaki ada perdarahan, biarpun sepertinya agak banyak, tapi kalau dia tidak lebih dari 20%, dia tidak akan menimbulkan gejala klinis yang bermakna. Tetapi kalau perdarahannya misalnya di dalam otak, di dalam kepala, otak itu kecil, dia sudah akan memberikan gejala klinis yang nyata. Ya, jadi lokasi perdarahan itu sangat berpengaruh pada terjadinya gejala yang ditimbulkan akibat perdarahan. Nah, kita lanjut tentang hemostasis. Hemostasis itu adalah suatu upaya menghentikan perdarahan saat terjadinya perlukaan dari pembuluh darah dengan melibatkan bekuan darah, membentuk bekuan darah. Hemostasis itu merupakan suatu proses fisiologis yang normal. Jadi dia akan melibatkan adanya trombosit, ada faktor pembekuan darah, dan ada endotelium. Sehingga nanti dia berfungsi untuk mencegah meluasnya perdarahan. Nah, perdarahan itu biasanya kalau pada pembuluh darah yang berukuran kecil, maka secara langsung pembuluh darah akan melakukan vasokonstriksi. Tetapi kalau pembuluh darahnya berukuran sedang atau besar, untuk menghentikan perdarahan kita memerlukan bantuan ligasi atau mengikat pembuluh darahnya. Nah, ini contohnya ligasi pembuluh darah ya, diikat. Kalau pembuluh darahnya berukuran besar atau sedang. Nah, seperti yang tadi disebutkan, yang berperanan dalam hemostasis itu adalah salah satunya adalah trombosit. Trombosit merupakan sel di dalam darah yang tidak berinti, yang beredar di sirkulasi darah ya. Dia terbentuknya di sumsum tulang. Nah, di dalam trombosit itu sendiri dia banyak mengandung ada granul heparin, kemudian ada juga
dense body yang lain seperti serotonin, ada ADP, ada ATP, dan ada kalsium. Nah, yang berperanan dalam hemostasis lain adalah faktor pembekuan darah. Mungkin adik-adik tidak perlu menghafal, yang penting tahu ada 13 faktor pembekuan darah ya, dari fibrinogen, ada protombin, ada tromboplastin, ada kalsium, proakselerin, dan lain-lain sampai ke fibrin stabilizing factor. Ini adalah faktor-faktor pembekuan darah. Kemudian yang berperanan lain dalam hemostasis adalah endotel. Endotel tadi itu adalah pelapis bagian dalam dari dinding pembuluh darah. Nah, pada keadaan normal, endotel itu bersifat sebagai antitrombosit atau antikoagulan dan fibrinolitik. Tetapi jika terjadi perlukaan pada pembuluh darah, maka endotel itu akan berfungsi sebagai fungsi prokoagulan. Nah, ketika terjadi perlukaan pada pembuluh darah, maka akan terjadi aktivasi endotel, biasanya dilanjutkan dengan vasokonstriksi dari pembuluh darah. Kemudian, darah yang terpapar dengan jaringan ikat fibrus kolagen di subendotel, maka akan terjadi aktivasi dan adesi dari trombosit. Nah, ini adalah langkah-langkah hemostasis jika ada perlukaan pada pembuluh darah ya. Ini langkahnya ada 4, ini harus diingat baik-baik, nanti bisa keluar di ujian. Ada vasokonstriksi, ada hemostasis primer, ada hemostasis sekunder, dan stabilisasi bekuan darah dan resorpsi. Nah, kita belajar tentang vasokonstriksi. Apa itu vasokonstriksi? Vasokonstriksi adalah berkurangnya diameter pembuluh darah segera setelah terjadi injuri atau perlukaan. Jadi vasokonstriksi itu dia mengkerut ya pembuluh darahnya sebagai respon jika ada perlukaan. Misalnya di sini ada perlukaan, maka respon pertama dari pembuluh darah adalah dia melakukan vasokonstriksi. Kemudian ada sel-sel endotel, yang ini adalah sel-sel endotel ya, pelapis pembuluh darah ini, dia akan menghasilkan endotelin. Kemudian juga ada yang kita sebut dengan efek neurogenik vasokonstriksi lokal di tempat injuri. Maka dia akan terjadi refleks vasokonstriksi langsung pada daerah di tempat perlukaan tadi. Kemudian kita lanjut tahapan yang kedua dari hemostasis adalah hemostasis primer. Hemostasis primer ini adalah terbentuknya bekuan darah yang kita sebut dengan platelet plaque ya. Terbentuknya platelet plaque ini mekanismenya adalah rusaknya lapisan endotel ini. Kalau dia terjadi luka, maka lapisan endotelnya akan rusak. Dia menyebabkan terjadinya paparan pada jaringan ikat fibrus kolagen subendotel dengan faktor von Willebrand ya. Kemudian akan ada trombosit yang teraktivasi, trombosit yang ada di dalam pembuluh darah ini teraktivasi dan menempel kemudian pada von Willebrand faktor ini, sehingga trombositnya pertama dia menempel, kemudian dia akan berubah bentuk, dia teraktivasi dengan mengeluarkan granul, kemudian granulnya ini akan menarik trombosit lain, sehingga dia terjadi rekrutmen semakin banyak trombosit yang menempel, sehingga akan terjadi agregasi, terbentuk suatu plug atau sumbatan dari trombosit untuk menutup pendarahannya ini. Kemudian langkah ketiga adalah yang kita sebut dengan hemostasis sekunder. Hemostasis sekunder itu adalah adanya deposisi fibrin ya, nanti di tempat trombositnya yang berkumpul tadi. Terjadi aktivasi kaskade pembekuan darah, kemudian trombin akan memecah fibrinogen menjadi fibrin. Polimerasi fibrin itu akan mengikat trombosit menjadi trombosit yang sudah terkumpul tadi menjadi sumbatan yang lebih kuat, sehingga akan menghentikan keluarnya darah dari dalam pembuluh darah ke jaringan sekitarnya. Nah, jika sudah terjadi tumpukan dari trombosit tadi,
plak tadi, maka akan dilanjutkan dengan tahapan akhir yang kita sebut dengan stabilisasi bekuan darah dan resorpsi. Itu terjadi kontraksi dari bekuan darah sehingga terbentuk bekuan darah yang solid. Kemudian jika sudah terbentuk bekuan darah yang solid, maka nanti akan ada suatu mekanisme kontrregulasinya, sehingga tidak akan terus terjadi pembekuan darah. Jika sudah dirasa cukup, maka akan terjadi penghentian proses pembekuan darah, sehingga hemostasis keseimbangannya akan berlanjut. Ya, jadinya sudah dirasa cukup terbentuk bekuan darah yang cukup untuk menghentikan perdarahan. Itu tadi mekanisme hemostasis itu yang harus diingat langkah-langkah, ada 4 langkah untuk proses hemostasis. Nah, kita belajar tentang trombin seperti yang disebutkan tadi yang berperanan juga dalam hemostasis. Dia memegang peranan penting dalam membentuk cross-link fibrin. Kemudian trombin itu akan merangsang agregasi trombosit. Dia juga merangsang sel endotel untuk aktivasi atau melakukan counter koagulasi. Komponen-komponennya ada nitrit oksida, ada prostasiklin, dan ada tisu plasminogen aktivator. Nah, ada 3 faktor primer yang mempengaruhi pembentukan trombus. Terjadinya trombosis itu dipengaruhi oleh adanya injuri pada endotel, kemudian adanya hypercoagulability, itu artinya kekentalan darahnya sangat tinggi, atau adanya suatu aliran darah yang abnormal. Nah, ketiga hal di atas dapat menyebabkan terjadinya trombosis, ya, pembentukan trombus. Nah, jika sudah terbentuk trombus, maka perkembangan trombus itu ada 4, yaitu propagasi, trombusnya membesar sehingga terjadi oklusi, sumbatan pada pembuluh darah, atau bisa menimbulkan suatu tahap yang kedua yang disebut dengan embolisasi. Sumbatannya itu, embolisasi itu adalah trombus yang terlepas dan berpindah ke tempat lain yang jauh dari lokasi semula. Kemudian perkembangan trombus yang ketiga juga dapat terjadi pelarutan, yaitu pada trombus yang baru terbentuk ada aktivasi faktor fibrinolitik yang dapat menyebabkan terjadinya penyusutan yang cepat dan pelarutan. Kemudian tahap yang lain ada organisasi dan rekanalisasi. Ya. Nah, untuk hemodinamik ini kita juga belajar tentang emboli. Nah, seperti yang tadi, emboli itu berasal dari trombus, ya. Emboli adalah suatu massa padat, baik berupa cairan atau gas yang dibawa oleh darah dari tempat asal ke tempat yang jauh, di mana dia dapat nyangkut atau menyumbat sehingga terjadi disfungsi jaringan dan impak atau kematian jaringan di distal dari tempat dia bersarang. Nah, seperti ini contohnya, ini adalah gambar otopsi dari pembuluh darah dari arteri di paru-paru. Nah, ini trombusnya, ada darah yang kental ini, trombus, dia menyumbat pembuluh darah besar, sehingga perfusi jaringan di ujung pembuluh darah ini dia tidak akan mendapatkan aliran darah yang cukup dan oksigen yang cukup serta nutrisi yang cukup, sehingga lama-lama jaringannya akan mengalami infark, kemudian akan mengalami nekrosis, yaitu kematian jaringan karena adanya emboli ini. Nah, emboli itu bukan hanya berupa trombus, tapi jenis emboli lain ada emboli lemak, emboli gelembung udara atau nitrogen, debris dari aterosklerosis, fragmen dari tumor yang terlepas, atau amnion. Nah, mungkin adik-adik ada yang bisa menjelaskan tentang emboli lemak. Emboli lemak itu apa, ya? Ada yang bisa menjelaskan? Mungkin pada kejadian apa kita dapat temukan faktor Esa da Camara, ada ya?
Iya, Dok. Ya, bisa dijelaskan, Dek. Emboli lemak kita dapat Gimana, Dok? temukan pada keadaan apa? Maaf, Dok. Emboli lemak dapat kita temukan Emboli lemak terjadi ketika tetesan lemak dilepas ke dalam aliran darah. ya, biasanya kita temukan pada keadaan atau kondisi seperti apa, Dek? Kondisi seperti trauma atau fraktur tulang. Ya, benar jawabannya. Mungkin ada temannya yang bisa menambahkan tentang emboli lemak? Izin menjawab, Dokter. Ya, namanya siapa, Dek? Hilda Edria Dewina, Dokter. Nomor absen 52. 52. Hilda, ya silakan Hilda. Biasanya emboli lemak itu terjadi pada kolesterol, gumpalan darah, dan gelembung udara, Dokter. Terima kasih. Ya, mungkin jawabannya sudah mendekati ya. Mungkin kita rangkum. Ada yang bisa menambahkan lagi? Ya, kalau memang belum ada yang bisa menambahkan, mungkin saya tambahkan. Penjelasannya tadi sudah hampir benar ya. Emboli lemak itu biasanya yang bisa kita sering temukan pada keadaan patah tulang besar ya, misalnya tulang di paha, ada suatu trauma, kecelakaan, tulang di paha itu patah, di mana ketika tulang itu patah, di bagian tengah tulang itu, di bone marrow-nya itu ada memang komponen lemaknya. Nah, lemaknya ini akan masuk ke pembuluh darah yang terluka di sekitar patahan tulang. Nah, lemak ini akan terjadi emboli sehingga dia masuk ke pembuluh darah, dia menjadi emboli dan bisa tersangkut di tempat lain. Itu yang sering komplikasi berat dari patah tulang terbuka ya, emboli lemak. Kemudian ada yang bisa menjelaskan tentang emboli amnion. Emboli amnion itu apa? Ada yang bisa menjelaskan yang tadi belum punya nilai? Iputu Arya Putra Ajnana. Iya, Dok. Ya, bisa dijelaskan deh emboli amnion itu apa? Izin menjawab, Dokter. Arya? Ya, silakan. Emboli amnion itu Ya. adalah cairan atau yang disebut biasanya air ketuban, Dokter. Itu Saat apa biasanya terjadi, Dek? saat melahirkan, Dokter. Iya, benar. Mungkin ada temannya yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, Dokter. Ya, nomor berapa, Dek? Absen 28. 28. Ya, silakan. Jadi amnion itu Apa ya? ketika air ketuban itu masuk ke pembuluh darah ke darah ibu, Dokter. Ya, jawabannya sudah benar ya. Emboli amnion itu biasanya merupakan suatu komplikasi, harusnya sih jarang kita temukan, tapi dapat terjadi pada saat melahirkan. Ya, pada saat melahirkan itu kan cairan ketuban itu pecah. Jadi pada saat melahirkan itu juga semua pembuluh darah yang di rahim itu dia terbuka ya. Kadang-kadang pada suatu kondisi tertentu air ketuban itu ataupun kadang ada sel janin atau lainnya masuk ke pembuluh darah ibu yang terbuka. Jadi dia akan dapat menimbulkan komplikasi adanya emboli dari amnion tadi.
Nah, itu kadang memang merupakan suatu keadaan emergensi juga karena kadang embolinya mungkin nyangkut di jantung atau organ-organ lain yang sangat vital, itu dapat menimbulkan suatu keadaan yang emergensi bahkan sampai kematian. Ya, jadi harus diingat itu kalau emboli amnion itu kata kuncinya adalah terjadi pada ibu yang sedang proses persalinan, sedang melahirkan. Ya, kita lanjut ya belajarnya tentang infak. Sekarang tadi kita sudah belajar tentang emboli, sekarang kita belajar tentang infak. Infak adalah suatu area iskemik, adalah suatu area yang mengalami nekrosis iskemik. Nekrosis iskemik itu disebabkan karena adanya sumbatan sehingga suplai darah ke jaringan tersebut terganggu. Nah, karena suplai darahnya terganggu, darah itu kan banyak mengandung oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel yang harusnya mendapatkan oksigen dan nutrisi itu tidak mendapatkan asupan, sehingga sel-selnya akan mati. Ketika selnya mati, kita sebut dengan nekrosis iskemik. Ya, jadinya itu adalah darah yang infak. Nah, faktor yang mempengaruhi terjadinya infak itu kadang tergantung pada anatomi suplai dari pembuluh darahnya. Kemudian kecepatan terjadinya sumbatan atau kerentanan jaringan terhadap hipoksia atau kekurangan oksigen. Ada beberapa jaringan mungkin yang dia sangat rentan terhadap kekurangan oksigen seperti sel-sel jantung atau sel-sel otak. Jadi dia akan bisa cepat mengalami infak. Nah, untuk jenisnya, infak itu sendiri ada dua. Ada infak merah, kalau yang tersumbat adalah vena, dan ada infak putih. Ya, kalau yang tersumbat adalah arteri. Nah, kemudian kita berlanjut belajar tentang syok. Syok adalah suatu keadaan di mana adanya hipoperfusi sistemik. Jadi berkurangnya perfusi sistemik karena berkurangnya curah jantung atau volume darah yang beredar secara efektif. Sehingga terjadi gangguan perfusi jaringan dan dapat menyebabkan terjadinya hipoksia dari sel-sel. Ya. Nah, secara klinis kita mengenal ada 3 jenis syok. Nah, ada syok kardiogenik, ada syok hipovolemik, dan ada syok septik. Syok kardiogenik itu gejala klinisnya bisa pada keadaan adanya infak pada otot jantung ya, miokardial infak, bisa pada keadaan rupturnya ventrikel, bilik jantung, bisa pada keadaan aritmia, pada tamponade jantung, atau pada emboli paru. Itu dapat menyebabkan terjadinya syok kardiogenik. Nah, mekanisme terjadinya syok kardiogenik itu karena adanya kegagalan dari pompa otot jantung ya, sehingga terjadi kerusakan dari sel-sel otot jantung. Dapat juga karena adanya tekanan dari luar, di luar jantung, seperti kardiak tamponade itu, atau adanya obstruksi dari aliran darah keluar dari jantung. Kemudian yang syok yang kedua adalah syok hipovolemik. Nanti adik-adik karena dokter gigi sering tindakan mencabut gigi seperti itu. Nah, mencabut gigi itu kadang efek sampingnya bisa terjadi perdarahan. Seperti yang dijelaskan tadi, suatu perdarahan tergantung pada banyaknya darah yang keluar dan letak di organ mana terjadinya perdarahan itu. Kalau misalnya perdarahannya tidak banyak, tidak lebih dari 20%, dan tidak terletak di organ yang vital, maka tidak sampai menyebabkan terjadinya syok hipovolemik. Tetapi kalau perdarahannya sangat banyak, terjadi cepat, maka dapat menimbulkan terjadinya syok hipovolemik. Nah, keadaan lain yang dapat menyebabkan terjadinya syok hipovolemik itu juga karena adanya kehilangan cairan. Misalnya kita muntah terlalu banyak, diare yang terlalu banyak, tidak diimbangi dengan asupan cairan yang masuk, jadinya cairan yang keluar lebih banyak dari cairan yang masuk,
itu juga dapat menyebabkan terjadinya shock hipovolemik. Kemudian pada keadaan seperti luka bakar. Nah, luka bakar dia biasanya bersifat sistemik. Jadi pada luka bakar itu akan banyak terjadi kerusakan pada organ-organ sehingga gangguan pada organ lain yang di dalam seperti ginjal dan lain-lain juga akan mempengaruhi keseimbangan elektrolit dalam tubuh sehingga terjadi banyak kehilangan cairan. Itu juga dapat menyebabkan terjadinya shock hipovolemik. Jadi prinsipnya shock hipovolemik itu adalah ketidakadekuatan dari darah, volume darah atau plasma di dalam tubuh. Ya, itu kita sebut dengan shock hipovolemik. Kemudian yang ketiga jenis shock ada septic shock, shock septic ya. Itu biasanya karena adanya infeksi dari bakteri atau mikroba. Bisa dari gram negatif, bisa gram positif, bisa dari infeksi jamur atau dari super antigen ya. Mekanismenya biasanya ada vasodilatasi, pembuluh darah perifer, kemudian bisa karena adanya aktivasi atau injury pada endosel, kemudian adanya koagulasi intravaskuler atau adanya aktivasi kaskade dari sitokain. Itu jenis shock yang harus diingat, ada 3 jenis shock dengan gejalanya masing-masing ya. Nah, demikian untuk PowerPoint untuk sistem hemodinamik. Kita lanjutkan, kita menonton video ya. Nah, ini tentang gangguan hemostasis. Hemostasis. Hemostasis refers to the spontaneous arrest or prevention of bleeding from the injured or damaged vessels by the physiological process. It involves 3 main steps: vasoconstriction, formation of temporary hemostatic plug, and formation of definitive hemostatic plug. Vasoconstriction. Initial vasoconstriction is caused by the direct effect of injury on the vascular smooth muscles. The initial vasoconstriction is transient, but is maintained for several minutes or even hours by humoral facilitation due to release of 5-hydroxytryptophan and other vasoconstrictors. Formation of temporary hemostatic plug. Formation of a temporary hemostatic plug by the platelets at the site of injury involves the following steps. Platelet adhesion. Following injury, platelets come in contact with the damaged collagen fibers and endothelial cells of the vessel wall and change their characteristics. That is, they begin to swell and assume irregular forms with large number of pseudopodia protruding from the surface. The contractile proteins of the platelets contract forcibly and cause release of granules that contain multiple factors. They become sticky and therefore adhere to the collagen of damaged cell wall and to the damaged endothelium. Platelets activation. The platelets secrete large quantities of ADP and thromboxane A2, which act on the nearby platelets and cause their activation. Stickiness of these additional platelets causes them to adhere to the originally activated platelets. In this way, a various cycle is initiated which leads to activation and adherence of large number of platelets. Platelet aggregation. The large numbers of activated sticky platelets stick forming platelet aggregation. Platelets aggregation is also increased by platelet activating factor, a cytokine secreted by neutrophils, monocytes, and platelet cell membrane lipids. Platelet aggregation initiates a series of reactions which results in formation of thromboxane A2 and prostacyclin from the platelet membrane phospholipids. An important point to be noted here is that aspirin prevents platelet aggregation by inhibiting the formation of thromboxane A2. Therefore, aspirin in low doses is of value in preventing myocardial infarction. Formation of a temporary hemostatic plug. The platelet adherence and aggregation ultimately lead to the formation of a platelet plug.
At first, it is a fairly loose plug, but is successful in blocking the blood loss if vascular opening is small. Inhibition of further plug formation. Prostacyclin formed from the membrane phospholipids inhibits thromboxane formation and thus curtails the process of further plug formation. This reaction keeps the platelet plug localized, that is, prevents intravascular spread of plug. Formation of definitive hemostatic plug. The temporary platelet plug is converted into the definitive hemostatic plug by the process of clot formation, which involves a complex series of events. Platelets play an important role in the formation of the intrinsic growth hormone activator, which is responsible for initiating the process of clot formation. Demikian tadi tentang hemostasis. Mungkin ada pertanyaan atau yang belum jelas tentang kuliah kita tadi, tentang proses hemodinamik. Ada yang ingin bertanya? Ada yang belum jelas? Kalau memang belum ada yang bertanya, mungkin saya yang bertanya ya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan tentang proses hemostasis jika terjadi trauma pada pembuluh darah. Nah, siapa yang bisa menjelaskan? Nomor absen 25, Anak Agung istri Agung Cynthia Malika Putri, hadir? Hadir, dokter. Ya, bisa dijelaskan, Dek, kalau misalnya terjadi trauma pada pembuluh darah, nah bisa dijelaskan tentang proses hemostasisnya yang tadi ada 4 langkah. Yang pertama tuh ada vasokonstriksi. Yang kedua ada hemostasis primer. Yang ketiga ada hemostasis sekunder. Dan yang keempat itu ada stabilisasi pembukaan darah dan resorpsi, dokter. Ya, penjelasannya sudah benar. Mungkin ada yang bisa menjelaskan tentang perdarahan, jenis-jenis perdarahan, seperti yang saya jelaskan tadi. Ada yang bisa menjelaskan ya? Apa saja jenis-jenis perdarahan, bagaimana membedakan? Mungkin nomor absen 35 ya, Niputu Diah Ratih Kesumawardani. Hadir? Hadir, dokter. Ya, Ratih bisa dijelaskan tentang perdarahan tadi, apa saja jenis perdarahannya yang kita belajar tadi, bagaimana membedakan satu dengan lainnya. Yang pertama itu pendarahan luar yang terbuka. Pendarahan luar itu merupakan pendarahan yang jadi karena rusaknya dinding pembuluh darah yang kemudian diikuti oleh adanya kerusakan kulit dan juga pendarahan dalam, dokter, yang tertutup. Ya, tadi jenis-jenisnya kita sudah belajar. Bisa dijelaskan? Pendarahan arteri dan pendarahan vena. Yang jenis-jenis pendarahan tadi ada hematom, seperti itu. Bisa dijelaskan? Izin menjawab, dokter. Ya, nomor absen berapa, Dek? Nomor absen 15. 15. Yang pertama itu ada hematom, pendarahan eksternal. Putu Ariesta Angelika Chandra ya? Ya, dokter. Ya, silakan, Dek. Yang pertama itu hematom, pendarahan eksternal yang terdapat di dalam jaringan. Yang kedua itu petesin yang di dalam kulit dengan ukuran 1-2 mm. Yang ketiga itu purpura yang berukuran 3-5 mm. Dan yang terakhir itu ekimosis 1-2 cm. Jadi yang membedakan antara peredaran darah itu ukurannya. Terima kasih, dok. Ya, jawabannya benar ya. Seperti yang kita belajar tadi, untuk manifestasi klinisnya ada hematom,
kemudian ada peteki, purpura, dan ekinosis. Nanti kita bedakan dari diameternya. Ya, yang paling kecil itu peteki 1 sampai 2 mili, kemudian ada purpura yang lebih besar 3 sampai 5 mili, ada ekinosis 1 sampai 2 cm, yang paling besar itu adalah adanya hematom. Biasanya dia lebih besar daripada yang tadi ya. Dia karena pendarahannya itu dia terakumulasi di dalam jaringan, dia tidak keluar tubuh, bukan pendarahan terbuka ya. Kemudian ada yang bisa menyebutkan jenis-jenis emboli tadi? Emboli apa aja kita sudah belajar tadi? Izin menjawab, Dok. Ya, nomor berapa, Dek? Nomor 40. 40 de Suarez Cristofao ya? Ya, Ya, silahkan, Dek. ada emboli lemak sama emboli amnion. Nah, yang lainnya? Izin menambahkan, Dokter. Ya, nomor berapa? Nomor absen 55, Dokter. 55 Ismia Megi Arlita ya? Iya, Ya, Dok. silahkan ditambahkan jawaban temannya. Ada emboli trombus, ada emboli nitrogen, terus ada emboli debris aterosklerosis, dan ada emboli fragmen tumor. Nah, ya, jawabannya tadi berdua sudah benar. Emboli itu ada bermacam-macam ya. Emboli itu bukan hanya dari trombus, tapi bisa dari emboli lemak seperti yang tadi. Mekanismenya kan dari biasanya karena patah tulang panjang ya, patah tulang berukuran besar. Kemudian ada emboli gelembung udara atau nitrogen. Kemudian ada emboli debris aterosklerosis. Aterosklerosis itu adalah sumbatan lemak di dalam pembuluh darah. Nah, kalau kita biasanya ngecek darah, kadar kolesterol kita tinggi, kadar gliserida kita tinggi, kita harus hati-hati. Kita mempunyai kemungkinan mempunyai aterosklerosis, sumbatan lemak di pembuluh darah. Itu yang kadang-kadang bisa lepas sehingga dapat menimbulkan sumbatan, dapat terjadinya emboli. Atau emboli lain adalah fragmen tumor. Nah, tumor ini sendiri yang biasanya dapat menyebabkan emboli itu adalah jenis tumor ganas. Tumor ganas itu dia mudah lepas dari kumpulannya, dia cepat menyebar. Dia bisa masuk lewat aliran pembuluh darah, bisa masuk melalui kelenjar getah aliran limpo ke kelenjar getah bening. Jadi kalau fragmen tumor, terutama tumor ganas itu saat dia lepas, kalau dia membentuk kumpulan, dia dapat menimbulkan terjadinya embolus atau sumbatan pada tempat lain yang jauh dari tumor primer, tumor asalnya. Kemudian ketika dia lepas, menyumbat pembuluh darah, terjadi emboli, dia juga dapat menyebar ke organ lain. Misalnya dia masuk ke pembuluh darah, dia tiba di organ lain, misalnya di paru-paru, dia dapat membentuk tumor baru di paru-paru yang kita sebut dengan tumor metastase ya. Jadi tumor yang dapat menyebabkan emboli tumor itu biasanya adalah tumor ganas. Kemudian yang lain adanya emboli amnion ya. Yang kita harus ingat pada emboli amnion ini bisa terjadi pada ibu yang hamil yang mengalami persalinan, biarpun ini merupakan suatu komplikasi yang jarang. Mungkin ada yang belum jelas lainnya yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya, Dokter. Ya, nomor berapa, Dek? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Krisna, NPM 58. Izin bertanya tentang darah. Ya. Saya pernah membaca ada seorang yang mengalami memar secara tiba-tiba di bagian paha dan punggung pada saat orang tersebut mengalami kelelahan setelah melakukan aktivitas. Kira-kira apa penyebabnya, Dokter? Ya, mungkin ada yang bisa menjawab temannya? Saya izin menjawab, Dokter. Nomor absen berapa, Dek? Nomor absen 041, Dokter.
Nomor absen 41 ya. Gusti Ayu Dwi Mayoni Putri. Ya, silakan Dek. Iya, dokter. Terjadinya memar atau membiru itu mungkin karena hematoma, dokter, karena pendarahan eksternal, dan terjadinya suatu akumulasi jaringan pada daerah tersebut, dokter. Ya, jawabannya sudah benar. Ada yang bisa menjawab lainnya? Izin menjawab, dokter. Ya, nomor absen berapa, Dek? Nomor absen 52, dokter. Ya, silakan. Mungkin memar yang terjadi secara tiba-tiba itu diakibatkan karena kekurangan nutrisi tertentu, terutama pada vitamin K, dokter. Ya, sudah benar jawabannya. Mungkin ada yang bisa menambahkan lainnya? Ada lagi yang ingin menambahkan pertanyaan temannya ketika kenapa bisa terjadi memar secara tiba-tiba? Nah, mungkin saya rangkum saja. Tadi sudah benar jawaban teman-temannya. Kalau memar itu terdefinisi kan tadi adalah keluarnya darah dari pembuluh darah ke jaringan interstisial di sekitarnya. Ya, keluarnya pembuluh darah itu pasti disebabkan karena adanya injuri atau cedera pada pembuluh darah. Nah, cedera dari pembuluh darah ini banyak penyebabnya. Bisa karena proses trauma, kita terbentur, kadang kita tidak menyadari pembuluh darah kita pecah, ada memar. Kemudian pada